Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang nanya gua ini kemana kok selama semingguan ini game 90 net itu nggak ada kabar sama sekali ya. Itu sebenarnya jawabannya itu adalah gua sakit guys ya. Minggu kemarin badan gua agak nggak enak. Tenggorokan gua juga agak srek. Jadi kalau ngomong itu suaranya rada-rada berat banget rasanya. Intinya di sini badan gua udah mulai fit jadi kita bisa ngelanjutin video horornya lagi. Nah, ada lagi nih guys. Di sini gue mau ngasih tahu ke kalian ya, kalau rata-rata penonton game 90 net itu adalah orang-orang yang belum subscribe sama sekali. Jadi ayo dong untuk kalian yang kalau misalkan belum subscribe ke channel ini, kalian bisa subscribe sekarang juga supaya ya rasanya kalian subscribe itu kan gak rugi juga, kalian gak bayar, gratis, dan ketika kalian subscribe ke channel ini kalian juga bisa dapat notif pas gua upload video baru. Lalu untuk kalian yang kalau misalkan udah subscribe ke channel ini ya, sekali lagi gua bilang thank you banget untuk kalian karena udah stay tune nungguin gua, udah nungguin mikirin gua lah, gua itu kemana kok nggak ngilang gitu aja. Pokoknya thank you banget untuk kalian, subscriber gua itu memang the best lah pokoknya. And kurang lebih itulah pesan-pesan yang ingin gue sampaikan di video kali ini. Kalau udah, kita mulai aja langsung ke videonya guys. Game merupakan sebuah istilah yang sangat sering kita dengar, sekaligus game inilah yang sering dimainin oleh semua orang di seluruh dunia. Kalau misalnya di sini kita ngomongin kejayaan dari sebuah kata-kata game, sebenarnya game itu mulai populer ketika munculnya mesin arcade pertama kali dirilis ke dunia. Setelah mesin arcade ini dirilis, rupanya benar-benar booming dan banyak sekali orang yang main mesin arcade. Tapi sayangnya mesin arcade itu nggak bertahan dalam waktu yang cukup lama, yang pada akhirnya mesin arcade itu bangkrut. Gak lama setelah itu barulah dirilis kembali konsol game. Salah satu contohnya itu kayak Magnavox Odyssey yang bisa menampung 16 jenis game. Terus konsol Virtual Fast, konsol generasi kedua yang udah bisa ngeplay game pakai kaset DVD. Nah, dari sinilah kemudian berbagai jenis konsol itu ngikutin gaya dari Virtual Fast. Di antaranya itu ada Atari, RCA, dan bahkan Magnavox yang versi generasi pertama itu juga ngikutin konsol dari seri yang kedua. Lanjut di generasi ketiga, di sini ada Famicom, dan di generasi keempat barulah dirilis konsol Nintendo yang dimana disinilah game-game kayak Mario Bros, NES Godzilla, game-game kayak beginian itu mulai populer disertai dengan munculnya perusahaan Sega. Pada tahun 1991, perusahaan Sega di sini kemudian merilis sebuah game yang berjudul Sonic the Hedgehog. Yang kemudian dari sinilah dari game Sonic ini itu kemudian menjadi ikonik dari perusahaan Sega. Nah, dikarenakan game Sonic ini benar-benar populer banget pada saat itu, di sini Sega melakukan berbagai peningkatan dan memunculkan berbagai seri game Sonic. Di antaranya pada tahun 1992 dirilis Sonic the Hedgehog 2. Di tahun 1993 dirilis kembali Sega Sonic the Hedgehog. Di tahun 1994 kemudian dirilis lagi game Sonic alias lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu Sonic the Hedgehog ketiga. Dan game Sonic terus berkembang sampai pada tahun 2007 kemudian Sega merilis lagi game Sonic berjudul Sonic Rush Adventure. Sekaligus dari sinilah Sega itu berhenti merilis atau melakukan update terbaru dari game Sonic. Dibilang berhenti itu sebenarnya enggak, karena Sega pada saat itu cuman pensi sementara untuk merilis game Sonic. Cuman karena Sega itu udah lama banget gak rilis game, ujung-ujungnya kebanyakan orang itu mulai berpikiran nih kalau Sega itu ya udah stop gitu aja, gak mau rilis game baru lagi. Lanjut nih, di tahun 2011 tiba-tiba muncul sebuah rumor tentang adanya cerita Sonic X. Kurang lebih ceritanya itu seperti ini. Ceritanya di sini ada seorang anak laki-laki yang bernama Tom. Tom ini itu juga punya teman atau sahabat dekat yang disebut dengan nama Kyle. Rupanya Kyle ini itu dikabarkan menghilang selama 2 minggu lebih. Nah, tanpa diduga di sini Kyle yang menghilang selama 2 minggu lebih itu tiba-tiba mengirimkan sebuah paket hadiah kepada Tom. Saat dibuka isi hadiahnya, Tom menemukan sebuah kaset DVD dengan judul Sonic X. Anehnya lagi, terdapat surat yang isinya menjelaskan ada sebanyak 20 list alasan kalau Tom itu sebenarnya gak boleh memainkan DVD tersebut.
Tom benar-benar nggak paham dengan kelakuan si Kyle karena si Tom itu udah nganggep kalau Kyle ini itu adalah teman dekatnya, sahabat lah bisa dibilang kayak begitu. Cuman kenapa ketika Kyle ini menghilang selama 2 mingguan lebih nggak ada kabar, tiba-tiba dia itu ngabari si Tom tapi malah ngasih kotak hadiah. Anehnya itu adalah si Tom itu nggak dikasih tahu nih Kyle itu keadaannya bagaimana, Kyle itu ada di mana. Yang anehnya di sini Tom itu merasa aneh banget cuman dikasih hadiah kaset DVD yang bahkan si Kyle itu juga bilang kalau DVD ini itu nggak boleh di play sama sekali. Karena Tom pada saat itu curiga dengan kaset DVD ini dan dia juga ada sempat mikir nih kalau jangan-jangan kasus hilangnya Kyle itu ada hubungannya di dalam kaset DVD tersebut. Bisa dibilang kayak Tom itu mengharapkan adanya petunjuk ketika dia dapat kaset DVD ini. Saat itu juga Tom langsung ngeplay kaset DVD yang ada tulisan Sonic X-nya. Ketika kasetnya diplay, di sini menampilkan game Sonic the Hedgehog. Awalnya opening dari game Sonic the Hedgehog ini normal, gak ada yang aneh sama sekali. Cuman ketika Tom menekan tombol play, dari opening Sonic the Hedgehog tiba-tiba muncul tulisan merah 666. Selain itu, layar monitor Tom itu tiba-tiba mengalami glitch warna kemerahan. Ketika memasuki game, Tom hanya bisa memilih 3 karakter, yaitu Tail, Knuckle, dan Dr. Eggman. Karena cuma ada 3 karakter, Tom di sini ceritanya memilih karakter Tail. Ketika berada di in-game, di sini Tom menemukan kalau game ini itu sama kayak game Sonic the Hedgehog yang versi originalnya. Tom terus berjalan, tapi anehnya di sini Tom itu baru sadar kalau ketika ia mengelilingi area ini, dia nggak menemukan adanya satupun tanda-tanda munculnya musuh. Bahkan ring yang biasa dikumpulkan sebagai poin di dalam game Sonic the Hedgehog itu juga nggak ada sama sekali. Nah, jadi ini adalah perbandingan game Sonic the Hedgehog dengan game Sonic X. Tom tanpa ragu terus menjalankan karakter Tail, dan gak lama setelah itu ia terkejut karena menemukan berbagai potongan tubuh karakter musuh. Ada yang digantung, badannya terbelah, bahkan ada juga yang kepalanya itu hancur. Tom merasa panik, ia terus berjalan dan akhirnya ia menemukan Sonic yang sedang berdiri sendirian. Nah, ketika Tom menjalankan karakter Tail ini untuk menghampiri Sonic yang sedang berdiri, di sini karakter Tail itu tiba-tiba berubah berjalan dengan sangat lambat, bahkan seluruh layar monitor Tom itu muncul kayak glitch yang aneh. Gak lama setelah itu layar monitornya itu berubah menjadi gelap dan muncul tulisan "Hello, do you want to play with me?" Tail langsung berada di tempat yang enggak dikenal sama sekali. Ia terus berlari, sekaligus disinilah ia dikejar oleh sosok Sonic dengan wujud yang sangat menyeramkan. Sonic pada saat itu terlihat melayang di udara, matanya hitam dengan pupil merah, dan tangannya itu dipenuhi oleh noda darah. Untungnya Tail saat itu berhasil melarikan diri dari sosok Sonic yang menyeramkan. Damn it! How could I have let him get away so easily? He has to be around here somewhere. Scene selanjutnya muncul karakter Knuckles yang berlari sambil berbicara sendiri kalau ia mendapatkan pesan dari Tail tentang perilaku aneh dari Sonic. Knuckles terus berlari dan tiba-tiba ia pingsan. This blood. This was Sonic. If it really is Sonic's work, I better find Tails. Ketika ring warna merah ini disentuh sama karakter Knuckles, tiba-tiba seluruh area itu berubah menjadi annoying. Warnanya itu gak karuan banget, dan saat itu juga Knuckles itu dikejar oleh karakter Sonic atau Evil Sonic dengan wujud atau sosok yang sedikit lebih berbeda. Ceritanya, Knuckles berhasil melarikan diri.
diikuti dengan munculnya karakter Dr. Eggman. Ia juga diteror oleh Evil Sonic. Setelah berlarian cukup jauh, pada akhirnya Evil Sonic berhasil mengejar Dr. Eggman. Mau nggak mau nih, Eggman itu menyuruh anak buahnya yaitu Scratch Grounder untuk melawan Evil Sonic. Cuman hasilnya nihil. Karena kekuatan dari Evil Sonic benar-benar kuat pada saat itu, ia bisa mengalahkan Scratch Grounder dengan sangat mudah. Gak lama setelah itu, ketika Scratch Grounder udah dikalahkan, Evil Sonic itu langsung berlari dan mengejar si Eggman. Saat itu juga si Eggman itu langsung menyuruh Metal Sonic untuk menghadapi Evil Sonic, yang ujung-ujungnya di sini terjadi pertarungan yang cukup sengit. You're trying to play with me, Doctor? I'll rip your beating heart out of your lifeless body. Sonic? Metal Sonic! Attack! Cuman saat itu juga lah si Dr. Eggman itu memanfaatkan kesempatan ini dan berhasil melarikan diri. Scene kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 3 karakter yaitu Tail, Knuckles, dan Dr. Eggman, yang ternyata mereka sampai di Master Emerald. Disinilah mereka melakukan perdebatan antara apakah Eggman yang merubah Sonic menjadi seperti ini atau gimana. Saat itu juga lah Tail mengatakan kalau sebenarnya ini bukan ulah dari Dr. Eggman, melainkan Tail saat itu juga melihat Sonic berubah menjadi aneh ketika ia mengunjungi Grand Hill. Di sana ia melihat Sonic dirasuki oleh creature hitam yang enggak diketahui asalnya dari mana. Saat itu juga lah mereka bertiga ini sepakat untuk teleportasi ke Sky Sanctuary. Nah, Sky Sanctuary itu adalah salah satu tempat yang lokasinya ada di atas langit, dan bisa dikatakan juga Sky Sanctuary salah satu tempat yang paling suci yang gak mungkin bisa dijangkau oleh evil atau makhluk-makhluk yang sejenis kayak iblis. Cuman sayangnya ketika mereka bertiga sudah sampai di Sky Sanctuary, tanpa diduga Evil Sonic ternyata udah berada di sana dan menunggu kedatangan Tails, Knuckles, dan Dr. Eggman. Saat itu juga Eggman langsung melarikan diri ketika bertemu dengan Evil Sonic. Cuman sayangnya si Evil Sonic ini gak tinggal diam, karena si Sonic itu langsung mengejar Eggman dengan cara merubah dirinya menjadi sosok dengan badan yang sangat besar dan memiliki kekuatan setara dengan 8 jenis emerald. Ketika Eggman sedang melawan Sonic, ia dibantu oleh Knuckles. Kali ini Knuckles memanfaatkan kekuatan dari Sky Sanctuary untuk melukai tubuh Evil Sonic. Cuman sayangnya karena Knuckles itu kewalahan melawan Evil Sonic yang kekuatannya gak ada habisnya, saat itu juga Knuckles itu tertangkap dan badannya itu hampir diremuk sama Evil Sonic. Cuman ketika Evil Sonic itu udah menangkap Knuckles dan ingin menghancurkan badannya, si Tail itu langsung datang untuk menyelamatkan si Knuckles sambil menaiki alat buatan dari Dr. Eggman. Kemudian scene dilanjutkan dengan pertarungan Tail melawan Sonic. Ceritanya Evil Sonic berhasil dikalahkan. Ia terjatuh dan seketika Sonic memunculkan wujud aslinya. Disinilah kemudian Tom disajikan 2 pilihan, yaitu Help Sonic atau Run Away. Saat itu Tom memilih Help Sonic. Tanpa diduga ketika karakter Tail ini menghampiri Sonic saat itu matanya berubah menjadi hitam lagi, dan Knuckles itu berusaha untuk menolongi Tail dengan cara mendekati Sonic yang ujung-ujungnya I'm glad that you're okay. If only you saw me. I was pretty cool. Yeah, this will be an illusion, but we need to get out of here. Now! Tails! Run! Tails, what are you doing? Poor Knuckles. He was unlucky. Just like his friends. Sorry, buddy, but there's so little time. So many. ketika Tom memilih Run Away, maka jalan cerita pun berakhir. Tail, Knuckles, dan Dr. Eggman melarikan diri ke tempat yang aman, dan Evil Sonic dibiarkan hidup bebas berkeliaran.
Setelah Tom berhasil menamatkan game Sonic ini, tiba-tiba layar monitor Tom itu mengalami keanehan lagi. Di sini layar monitornya itu menampilkan karakter Sonic yang berada di sebuah ruangan hampa dan Sonic ini kayak linglung, bingung dan mendengar berbagai jenis voice aneh, diikuti dengan karakter-karakter aneh dan jeritan seseorang. Lalu muncul juga karakter yang enggak dikenal dengan dua tanduk dan mata hitam sambil tersenyum ke arah layar monitor. Karena Tom merasa takut dengan game Sonic X, saat itu juga dia langsung mematikan gamenya dan memutuskan untuk gak mau menyentuh game tersebut. Nah besoknya nih, ketika Tom ini sedang tidur siang, di sini Tom mendapatkan mimpi yang cukup aneh. Dibilang aneh, tapi juga disturbing banget. Mimpinya itu kayak gini. Tom berjalan di tempat yang dilewati oleh Sonic dan melihat seluruh karakter yang ia mainkan, yaitu Tail, Knuckle, dan Eggman disiksa, digantung sampai tewas. Lalu di sini muncul juga suara bisikan yang mengatakan sangat menyenangkan bermain denganmu, seperti bermain dengan Kyle walaupun cuma sebentar. Nah 2 minggu kemudian di sini muncul sebuah rumor yang enggak menyenangkan, yaitu ada anak remaja yang dikabarkan tewas di dalam ruangan kamarnya. Dan setelah diperiksa oleh kepolisian, ternyata remaja tersebut adalah Tom sendiri. Dan anehnya lagi, ketika pihak kepolisian ini sedang menggeledah ruangan kamar Tom, di sini mereka menemukan adanya layar monitor yang masih menyala dan kaset DVD Sonic X yang masih diputar, dan layarnya itu menampilkan tulisan Ready for Round 2. Nah itulah dia guys cerita kita hari ini, creepypasta dari Sonic X. Gimana, suka atau enggak kalian dengan video kali ini? Gue harap kalian suka videonya. Nah sebenarnya ya ini adalah part pertama dari creepypasta Sonic X ya. Cuman kalau dibilang part pertama itu enggak juga sih, karena kalau dibilang creepypasta Sonic X itu harusnya udah habis sampai di sini. Karena kalau di part kedua itu adalah seri game kedua dari Sonic X atau lanjutan dari munculnya karakter Emiro sama Cherim. Gue lupa ada 2 karakter lagi. Nah di part kedua itu ada pokoknya petualangan dari si Amy dan juga 2 temannya lagi. Nah itu adalah Sonic X yang part kedua. Cuman kalau misalkan di sini kalian nanya ke gua, bang, cerita creepypasta Sonic X itu kayak gimana? Nah jawabannya Sonic X creepypasta itu sampai di sini doang. Ceritanya yaitu Tom dapat kaset DVD dari Kyle, kemudian pas di play Tom merasa depresi, mengalami halusinasi karena karakter yang ada di dalam game Sonic X itu seperti menghantui pikiran si Tom, yang ujung-ujungnya Tom tewas. Nah di sini aneh lagi nih, kita nggak tahu ya apakah Tom itu tewas dibunuh sama Sonic X atau jangan-jangan si Tom merasa depresi yang ujung-ujungnya dia malah budir sendiri. Di sini kita nggak tahu, cuman ya intinya adalah semua tragedi ini itu muncul karena adanya kaset Sonic X. So kalau misalkan kalian di sini masih ada yang pengen juga gua ngebahas creepypasta part kedua, ayo dong like video ini, usahakan tembus sampai 1000 like. Dan kalau misalkan like-nya itu banyak lah, ya 500 like jadilah, gua akan lanjutin part keduanya. So see you guys on the next video.